welcome back to my channel. Hai semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, kali ini aku akan bahas yang kemarin aku udah bahas kulit kering nih, dan sekarang aku akan bahas untuk kalian kulit yang berminyak teman-teman. Kira-kira apa saja ya tanda gejalanya dan cara mengatasinya gimana? Jadi tonton sampai habis. Teman-teman, sebenarnya kulit berminyak itu tandanya itu udah kelihatan loh teman-teman. Wajah yang udah kelihatan banyak minyaknya, terus agak kalau dipegang itu seperti ada kayak basah gitu kan ya, itu karena ada kandungan minyak yang dia keluar dari pori-pori. Dan cenderung kulit yang berminyak itu dia memiliki pori-pori yang besar teman-teman. Nah, ada juga lagi tanda gejalanya itu kebanyakan kulit yang berminyak itu kadang cenderung sama yang berjerawat teman-teman. Untuk kalian yang berjerawat itu karena kandungan minyaknya yang terlalu berlebihan, yang berlebih. Dan ada juga karena tanda gejalanya itu karena dia banyak komedonya teman-teman. Kenapa banyak komedonya? Cenderung kenapa di kulit yang berminyak? Karena kulit berminyak itu dia pori-porinya membesar. Jadi kotorannya itu gampang masuk dan bikin komedoan teman-teman. Makanya kenapa kulit yang berminyak itu komedonya lebih banyak daripada jenis kulit yang lain. Untuk penyebab dari kulit berminyak itu sebenarnya ada bermacam-macam teman-teman. Untuk yang pertama itu karena faktor genetik teman-teman. Faktor genetik itu sebenarnya faktor keturunan. Kalau orang tua kalian ada gennya dari kulit berminyak, entah itu dari ayah atau dari ibu kalian bisa juga ikut berminyak kalau kalian perawatannya nggak optimal ya. Untuk yang kedua itu karena faktor usia teman-teman. Cenderung kulit yang memiliki minyak berlebih itu biasanya usia yang agak muda teman-teman, tapi kalau usia yang agak tua itu cenderung dia nggak begitu berminyak. Karena apa? Kandungan minyaknya dia karena faktor usia, jadi lama kelamaan dia akan sedikit. Nah, untuk kalian yang muda yang kulitnya berminyak, itu sebenarnya untungnya di sini teman-teman. Karena kulit yang masih muda, karena kandungan minyaknya dia berlebih, jadi kelihatan awet muda. Kalau orang tua kan kadang dia karena minyaknya dia semakin lama semakin sedikit. Nah, kandungan minyaknya juga kadang habis, itu makanya bikin garis-garis halus kelihatan dan kerutan. Makanya itu kan kadang orang-orang tua itu kulitnya lebih cenderung kering daripada kulitnya yang berminyak teman-teman. Untuk yang ketiga itu bisa karena faktor cuaca teman-teman. Faktor cuaca mungkin karena kemarau atau dingin. Itu biasanya kalau memang dia dasarnya udah kulitnya berminyak, dalam situasi seperti itu malah dia memproduksi minyaknya malah berlebih teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalian siap siaga sama peralatan nanti make up yang bisa mengurangi minyak di wajah kalian teman-teman. Nanti akan aku bagi tipsnya ya. Nah, untuk yang berikutnya itu karena pori-pori yang besar teman-teman. Karena semakin bertambahnya usia, kadang pori-pori kita itu yang memang awalnya udah membesar, tambah semakin bertambahnya usia dia semakin membesar dan memproduksi minyaknya semakin berlebih teman-teman. Makanya itu kenapa kulit yang berminyak cenderung memiliki pori-pori yang besar teman-teman, dan komedonya pasti banyak tuh teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ini karena penyebabnya kalian biasanya pakai skincare yang nggak cocok teman-teman. Misal nih, kalian udah tahu jenis kulit wajah kalian itu berminyak, tapi kalian belinya itu yang entah yang kombinasi atau yang apa, entah yang hanya untuk mencegah jerawatnya atau apa. Nah, sebenarnya kalian juga harus konsultasi dulu teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih. Aku udah pernah bilang sama kalian, kalau pilih skincare lebih baik kalian konsultasi dulu sama yang ahlinya. Takutnya apa yang kalian pakai justru malah memperburuk wajah kalian atau memperparah wajah kalian, bukannya memperbagus juga loh teman-teman. Jadinya kalian harus lebih hati-hati teman-teman. Apalagi untuk kulit yang berminyak itu memang harus punya skincare yang khusus, karena kalau kalian bisa salah pilih itu bisa memperbanyak kandungan minyaknya ataupun malah memperparah jerawat yang ada di wajah kalian teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin banget
kulit berminyaknya cepat hilang, terus dia berlebihan makanya, itu juga jangan ya teman-teman, itu juga salah satu penyebabnya. Kalau kalian terlalu berlebihan, misalnya seperti kalian cuci muka, udah tahu kalian berminyak, tapi kalian cuci mukanya malah berterusan, entah itu lebih dari 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, itu usahakan jangan ya teman-teman. Karena semakin kalian sering cuci muka, itu kandungan minyak yang ada di dalam bukannya hilang, justru karena itu bisa memicu untuk malah bertambah teman-teman. Jadi malah bertambah lagi minyaknya, jadi malah nggak akan berkurang teman-teman. Alangkah lebih baiknya kalian cuci muka 2 kali sehari, itu udah cukup banget teman-teman, jangan lebih ya. Kalau lebih itu malah bikin kulit kalian entah itu lebih parah ataupun lebih apa, kan sayang banget jadinya. Nah, untuk penyebab berikutnya itu kalian yang salah pilih untuk tidak memakai pelembab teman-teman. Sebenarnya kulit berminyak juga perlu pelembab teman-teman, biar kelembapan kulitnya juga masih terjaga. Jadi kalian juga perlu pelembab. Tapi kalau bisa beli pelembab itu yang ada tulisannya bebas minyak teman-teman, bebas minyak ataupun non komedogenik. Nah itu memang biar nggak bikin menyumbat pori-pori juga gitu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir penyebabnya itu karena hormon teman-teman. Maksudnya setiap orang kan memiliki hormon tingkatan yang berbeda. Jadi bisa karena pola makan ataupun olahraga, istirahat yang tidak teratur ataupun aktivitas yang berlebih, itu juga bisa. Jadi usahakan kalian harus bisa mengontrol antara pola makan, pola istirahat, dan aktivitas kalian. Jadi produksi minyak yang keluar itu seimbang sama apa yang kalian asupan kalian, maksudnya jadi intake sama otaknya juga seimbang ya teman-teman. Nah, tips apa saja yang digunakan untuk kulit berminyak? Nah, yang pertama itu cuci muka ya teman-teman. Cuci muka cukup hanya 2 kali sehari teman-teman, untuk semua jenis kulit sebenarnya, nggak hanya kulit berminyak, tapi cenderung orang-orang yang punya kulit berminyak itu malah justru cuci mukanya berlebih teman-teman. Tapi jangan ya, cukup 2 kali sehari aja itu udah cukup, jadi jangan berlebihan teman-teman. Untuk yang kedua itu kalian bisa pakai toner teman-teman. Toner apa aja, atau kalian kalau udah ke dokter kalian bisa pakai toner yang udah diberikan dokter kalian. Nah itu memang walaupun sifatnya juga bisa menenangkan juga, nah itu juga bisa membersihkan teman-teman, bisa mengecilkan pori-pori yang besar teman-teman, dan juga bisa membersihkan make up juga kan. Dan sebenarnya toner itu juga bagus loh, jadi bisa mengurangi minyak yang berlebih. Jadi kalian bisa pakai toner itu setelah sabun cuci muka teman-teman. Nah selanjutnya kalian bisa pakai pelembab teman-teman, dan jangan dikira orang yang kulitnya berminyak nggak perlu pakai pelembab, karena sebenarnya orang berminyak itu juga bisa dehidrasi ataupun kulitnya kering teman-teman. Jadi usahakan pakai pelembab tapi yang mempunyai kandungan air teman-teman, jadi nggak terlalu tinggi yang bisa bikin kalian tambah berminyak juga. Jadi usahakan cari yang pelembab yang bebas minyak ataupun yang non komedogenik teman-teman gitu. Jadi kan lebih cocok ke kulit kalian, setidaknya dia nggak menyumbat pori-pori kalian ataupun pelembab kalian nggak bikin kotoran itu menyumbat di pori-pori kalian teman-teman. Jadi biar nggak tambah komedoan teman-teman. Nah untuk kalian nih yang sering pegang-pegang wajah, untuk kulit yang berminyak itu disarankan jangan terlalu sering pegang wajah teman-teman. Karena apa? Kalian nggak akan pernah tahu yang ada di tangan kita ini ada apa aja teman-teman. Kalau ada kumannya ataupun ada bakteri, terus kalian pegang-pegang wajah itu malah memperparah minyak kalian, ataupun kalau yang ada jerawatnya itu malah semakin memperparah jerawat kalian. Jadi usahakan kalau ada jerawat ataupun minyak yang berlebih, usahakan jangan dipegang-pegang terlalu sering ya teman-teman, nanti takutnya malah memperparah wajah kalian. Nah untuk yang berikutnya, untuk kulit yang berminyak itu enaknya sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian udah pernah pakai kertas wajah yang untuk kulit berminyak, ada tuh, kalian udah pernah tahu. Kalau yang belum pernah tahu yang ini, nah ini sebenarnya digunakan untuk kulit-kulitnya berminyak teman-teman. Kalau udah kelihatan berminyak, biasanya orang-orang yang memiliki kulit berminyak itu biasanya ditempelin di wajah, terus dia bisa ngelepasnya sendiri, karena itu bisa menyerap
minyak yang ada di wajah lewat kertas yang tadi teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya lagi, untuk kalian yang kulitnya berminyak, kalian masih bisa kok pakai make up, tapi usahakan jangan yang berlebihan, ataupun pakai make up itu yang kandungannya banyak di airnya teman-teman, bukan banyak di minyaknya. Takutnya nanti apa yang skincare kalian beli yang banyak kandungan minyaknya justru malah membuat kulit kalian tambah kelihatan berminyak teman-teman. Tapi belilah produk yang kandungannya itu lebih banyak di air, karena setidaknya dia waktu kita pakai itu kandungan minyaknya nggak begitu kelihatan karena udah ketutup sama pelembab yang kita pakai tadi teman-teman, karena bisa membantu memperkecil pori-porinya juga, jadi minyaknya juga nggak begitu banyak yang keluar. Nah, untuk yang terakhir nih, pilihlah makanan yang tepat untuk kalian, misalnya itu ikan, tapi ikan yang mengandung omega 3 biasanya itu memang bagus untuk kulit-kulit kalian yang berminyak juga teman-teman. Untuk yang kemarin aku udah pernah bahas di kulit yang kering, itu kan juga bagus tuh ikan untuk kulit yang kering. Nah, memang ya untuk ikan, jenis sayuran ataupun buah-buahan itu bagus untuk kulit teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan untuk makan makanan yang bergizi ya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini itu cocok untuk kalian juga. Jadi semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah teman-teman, memang pembahasan untuk kulit berminyak ini nggak cukup panjang dan gampang juga. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa kalian like video ini dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.